Lah dalam kekuasaan Dyah Tulodhong tadi, apa yang sudah disampaikan Pak Idhal pertanyaan tadi, Dyah Rakai Layang Tulodhong itu adalah sebuah nama yang luar biasa. Iya ya betul. Diri itu justru ada di Siman sana. Di Siman, karena Siman, di sini ada toponomi desa Siman. Siman berasal dari kata Sima. Lah itu tadi kan ada Pak Yit tadi memberikan suatu desa tangkilan. Betul? Iya, betul. Nah, tangkilan itu berasal dari kata nangkil. Nangkil itu mengunjungi. Iya. Itu tangkilan, tangkil itu bahasa Kawi. Kalau ada desa tangkilan berarti Dyah Tulodhong dulu pernah di sini mengunjungi. Iya. Makanya Dyah Ayu Tulodhong itu tadi. Betul ya? Jadi betul. Apa yang sudah disampaikan Pak Yit memang banyak sekali pembohongan publik. Memang orang Jawa nek iso satu, nek iso dilalekno mbek lelure. Sejarah nek iso diopong dipendem ae. Nek iso peninggalannya ayo dikepruki ya. Tiga faktor inilah yang menjadi keprihatinan kita. Kita sebagai orang Jawa, penjenengan orang Jawa. Lahir mati ndoprok ngisi ngeprok di Pulau Jawa. Sore leluhur dhewe awak dhewe dikepruki kaya ngono. Kok kene iki santai lah ini Pak. Panjenengan itu salah satu pendobrak daripada budaya-budaya itu biar mereka itu ingat, sadar. Nah ini harus kita lanjutkan ya, misi dan visi kita itu tidak ada politik, kalau macam-macam. Ada. Visi dan misi kita itu tegak lurus kepada budi pekerti luhur, tegak lurus mengungkap sejarah budaya yang benar, tegak lurus, sing sejarah bulat kita luruskan. Betul. Ya, ini memang perlu suatu suatu perjuangan. Jangan menyerah begitu saja Pak Yit. Siap. Paguyuban Panjenengan ini saya apresiasi sebagai paguyuban yang bersifat yang bersifat tanpa pamrih lah. Tanpa aku nek wis ngene aku mboten. Enggak ada itu Pak. Ya, betul. Lah dari apa yang sudah disampaikan kepada Pak tadi tentang Dyah Tulodhong dan nanti akan muncul di Desa Gura itu apa yang disebut dengan cerita janda gira. Iya. Dyah Ayu Rakai Tulodhong itu kan mempunyai seorang suami. Iya. Seorang suami itu juga seorang Brahmana Pinunjul, ya toh, yang juga masih ada keterkaitan dengan siapa tadi? Bhagawanta Banjari ya. Beliau berpamitan kepada istrinya untuk mengembangkan budaya ini di Kepulauan Bali. Oh, gitu ya. Jadi ini embrionya adanya janda gira, karena ini semuanya itu ada keterkaitan dengan Dyah Tulodhong. Lah sesampainya mendapatkan izin dan restu dari Dyah Ayu Rakai Tulodhong tadi, Begawan ini Pak Yit pirang-pirang tahun gak boleh pulang, pulang. Ya otomatis kan curiga. Kenapa kok sekian lama sampai anaknya perawan kok ndak pernah pulang? Lah di dalam istilah orang Jawa, orang laki mengembara lama sampai puluhan tahun, kok ndak ada kabar, kok gak ada istilahnya kontak. Ya siapa sih kata kontak kok kena HP gitu, kontak sama siapa? Lah inilah kemudian timbul yang disebut dengan namanya namanya calon arang. Nah itu kan salah ucap. Karena apa Pak Yit? Orang Jawa itu di dalam kriteria bahasa jejering tembung anane wujud. Betul. Jejering tembung anane wujud itulah yang jadi bahasa Jawa. Jejering tembung iki ngene wujude yang ini. Betul. Pomane siji. Oh iki gelas wujude. Mergo gelas itu gak nek wis tugel gak kena dilas. Contoh ae lah. Dadi apa yang
yang kita anu itu memang Jawa itu berorientasi kepada jejering tembung anane wujud. Iya, betul. Nah di dalam bahasa jejering tembung anane wujud dengan adanya muncul bahasa calon arang. Nek basa ne wong Jawa nek buyan wong lanang itu sampai mengembara gak boleh-boleh. Wong Jawa ngarani kecantol caran. Oh, itu kecantol caran itu ya kecantol. Iya. Nyun sewu ini memang ini kita bahasanya itu bahasa lugu. Oh, tibane kecantol carang itu ngene ta. Iya. Jadi kemudian setelah kecantol carang perlu beralih menjadi calon arang. Sebetulnya itu bukan calon arang itu tukang tenung, tukang santet, tukang apa itu jenenge? Apa namanya? Menyebarkan virus pageblok bukan. Iya. Tuh, nah ini kita luruskan. Iya. Jangan sekali-kali aib leluhur yang sudah kita utarakan tadi jangan diungkit-ungkit. Masalahnya apa? Orang Jawa tetap berpedoman kepada filosofi mikul dhuwur mendem jero ya. Kalau calon arang itu sekarang dipakai oleh film-film sebagai koyok mak lampir ono siunge lainnya. Perkara kualat ya cek dhewe cek gunung. Iya, betul. Lah ngono. Lah kita sebagai anak cucu ya tak lurusno iki leluhurku gitu wae. Iya. Nah, disitulah biar nanti mereka itu bisa tahu, oh ternyata gelar calon arang kalau di dalam lontar-lontar kuno yang pernah saya baca itu memang itu namanya adalah Janda Girah Dyah Tulodhong. Ya setelah ada kerajaan Kediri yang Brahmana ini tadi sudah ke sana, otomatis pemerintahan kan vakum. Nah, kemudian menyerahkanlah kepada Penaraban untuk melanjutkan dari Culangi ke Kadiri. Iya. Nah si Ibu Tulodhong ini tadi karena sudah tua menjadilah seorang Brahmacari yang terkenal dengan sebutan Rondo Girah. Janda Girah sekarang jadi Gurah. Oh, iya. Gurah itu berasal dari kata Janda Girah. Nah pada suatu ketika anaknya sudah perawan. Iya. Yang terkenal dengan sebutan Dyah Retno Manggali. Itu sebuah nama yang luar biasa. Iya. Waduh, Dyah Retno Manggali cawantinya luar biasa. Lah di Gurah itu dulu banyak Pak Yen. Orang-orang yang tertarik dengan kecantikan Dyah Retno Manggali ya. Pemuda-pemuda berebutan dan sebagainya. Sampai kepada Dyah Retno Manggali tadi sampai apa namanya mandi itu dikejar dengan intip-intip itu seratnya ada. Iya. Intip lah itu kan risi toh Pak. Iya betul. Ibunya ini risi lah ya kok koyo ngene anakku lah diperkosa dan sebagainya akal bulusnya kok ngene iki. Lah disitulah dia meminta kepada keadilan Sang Hyang Widiwasa ya. Itu lewat yang namanya Betari Durga. Oh iya. Kenapa? Karena Ibu Dyah Rakaila yang Tulodhong itu tadi juga menganut ajaran Tantra Bhairawa. Iya. Di mana ajaran ini ya Pak ya, kalau perempuan kalau meditasinya itu justru bisa interaksi dengan Durga itu saat menstruasi. Oh malah gitu ya? Iya. Malah gitu. Kalau sekarang nggak diharamkan. Nah itu kan kebalikan. Kalau sekarang ini dianggapnya kotor kan gitu ya? Betul. Iya. Karena apa? Darah menstruasi itu kalau penjelasan ke dokter itu bukan darah kotor, itu steril. Iya. Lah di dalam lontar-lontar kuno justru ibu kalau sudah menstruasi itu kesuburan tinggi-tingginya. Iya betul. Nah, ini kesuburan tinggi-tingginya inilah yang bisa menghubungkan antara pribadi Dyah Tulodhong dengan pribadi Durga. Durga itu adalah Dewi Umas, saktinya Betara Siwa ya. Dengan kondisi meditasi yang luar biasa itulah tadi kemudian apa yang disebut dengan penjaluan dituruti. Iya. Orang-orang yang sudah mengincar kepada ini disapu bersih. Gitu? Iya. Disapu bersih lah. Inilah yang kemudian wong itu ngapain elek tok, gak ngapain api gitu. Iya. Lah wong anake digedul wong itu otomatis ibuke ya lara ati. Memperkosa dan sebagainya disikat berat. Terjadilah apa yang disebut dengan pagebluk mayangkara. Iya. Itu ya. Berapa orang yang kena pagebluk ya wis kualat kon lah ngoten lah. Iya. Lah setelah itu ya Empu Baradah datang.
karena ini tidak bisa lepas dari prasasti Prasasti. Bogo Prada. Iya. Barada itu nama aslinya Parada. Parada. Di dalam lontar penjaringan maus dan negara Kertagama, Pararaton, Usuna Jawi, Usuna Bali. Tidak ada Barada, Empu Prada. Empu Prada ya. Nah, di sini kan Bogo Prada. Bahkan Bogor yang Bogor. Lah, ya, yang anu ini Bogor ini. aslinya kan Bogo Prada. Bogo ya. Gitu. Nah, Empu Prada itu tadi. Nah kebetulan Empu Prada itu tadi mempunyai anak namanya Empu Baula. Iya. Oh, ya sudahlah, iseng wis ya wis. Iya. Katanya Prada ini kan sesama Brahmacari dengan Brahmana. Aku iki duwe anak lanang yang ganteng jenenge Baula. Wis saiki besanan ae biar tidak ada korban lagi. Iya. Lampu Barada juga punya misi. Sebetulnya apakah ilmu yang dianut oleh Dyatulodong? Dyatulodong. Ya juga ingin ngopeng, tapi Barada tidak mampu untuk menandingi Dyatulodong tadi. Ilmu apa ini? Iya. Karena di situ apa Pak? Di dalam lontar-lontar kuno yang saya baca, Dyatulodong itu, ya toh, waktu moksanya itu tidak dibakar dengan api. Iya. Jadi moksanya Dyatulodong itu tadi, dia itu mengeluarkan kekuatan power panas sampai berjuta-juta, sehingga beliau itu bisa membakar dirinya sendiri sampai menjadi abu. Iya. Ini yang disebut moksa jagat Moksa. hitam. Betul. Moksa jagat hitam hilang sarogone, ya bukan seperti Ya, itu. enggak. Orang yang sudah mampu, hanya orang-orang tantra yang Iya. orang tantra itu kalau orang itu bisa membakar dirinya sendiri, orang itu bisa mengeluarkan energi panas ya. berjuta-juta, dalam 1 menit sudah jadi abu. Iya. Apa kita tidak bangga dengan leluhur kita? Oh, sangat luar Sedangkan biasa. Siddhartha Gautama sendiri, Sai Baba itu obong, Iya. belum Iya. bisa dia itu dari dirinya. mengeluarkan. Ini sebagai Ini. orang Jawa harus tahu lah. Nek biyen leluhurmu iki lho, Luar biasa. luar biasa. Luar biasa. Masa wong Kediri gak bangga sih karo leluhur. Iya. Ojo dielek-elek lah. Betul, Ojo betul. dielek-elek. Karena apa? Nah, disinilah kemudian ilmu itu diturunkan kepada anaknya namanya Dyah-Retno Mangga. Menggali, iya. Setelah dipelajari cara meditasinya dan sebagainya, kemudian Empu Baula juga mempelajari tentang moksa jagat hitam. Kemudian yang sampai sekarang menjadi Pancasrada, Iya. yang dianut dari Kerajaan Kediri sampai Singosari sampai kepada Majapahit, yang sekarang diterapkan di Bali sebagai bentuk yang namanya rukun agama Hindu. Oh, begitu ya. Pancasrada ini tadi Iya. memang berawal dari sini, Iya, bukan iya. berawal dari India, bukan berawal dari Kediri. Satu, Pancasrada itu percaya kepada ide Sang Hyang Widiwasa. Iya. Kedua, percaya dengan adanya leluhur. Iya. 2 itu Pak, Iya. leluhur nomor 2. 3, percaya dengan ngunduh wae pakarti, Iya. yang disebut juga Karma. Karma Pala. 4, Punarbawa, reinkarnasi kembali ke dunia. Iya. 5, ini moksa jagat hitam. Jagat hitam. Ini embrionya dari Kediri. Iya. Pancasrada ini. Loh, gitu. Kita buka saja, siapapun boleh Iya. berargumentasi, boleh. Asalkan jangan bulat ya, asalkan Iya. jangan bulat. Ini masalahnya ada sesuatu pelurusan. Iya. Kalau misalnya ada pemirsa yang bulat berkomentar ini dan sebagainya, bolehlah. Oh, Kita siapi tempat, Om. lah, Kita kita tempat. itu selalu keterbukaan. Keterbukaan. Saya juga tidak punya kelebihan tentang membuka sejarah. Iya. Tapi kita sebagai orang Jawa nek iso wong Jawa iki balik nang jati diri. Iso Jawa iki iso jawab, nek takon iki Jawa iku jawab. Nggih. Takoni Jawa saiki ana Jawa gak jawani. Makanya sekarang ini banyak saya lihat orang Jawa lah kan Ya. biasa. Biasa. Ijazah lah. Jadi- kehilangan jati diri. Lah pada akhirnya kemudian sekarang di Desa Anggura itu sudah direlokasi tentang padepokan Janda Kirang. Janda Kirang, ya. Tadi sekarang menjadi destinasi wisata untuk religi. Nah. Ini saya sangat bersyukur. Juga ini Perbakalan juga sudah banyak merespon. Yang dulunya di Tengah Tebu sekarang misalnya Ibtu Bali lah. Iya, alhamdulillah itu. Ya,
Jadi salah satunya gini Pak, apa untuk paguyuban ini salah satunya kalau sudah tahu gitu tuh kita terima kasih karena apa? Di mana di situ ada peninggalan situs dan sebagainya, ada sejarah. Bagaimana meningkatkan ekonomi lingkungan? Betul. Ini efek. Betul, jadi Pak. Saya sering bicara bahwa kita itu sudah ditinggali harta karun oleh nenek moyang kita. Betul. Cuman kita tidak merawatnya, hanya itu aja. Tuh. Jadi apa yang disampaikan Pak Yit tadi, sekarang ini kan zamannya sudah seperti ini. Iya. Bagaimana situs ini ada berkaitan dengan UMKM. Iya. Rame, dodolan yo melo rame. Nah ini kan juga mesejahterakan masyarakat. Nah ini perlu dikembangkan. Betul. Apa dodol kaos sablon, tak itu yang macam-macam lah, apa batik. Ini juga mengangkat perekonomian. Nah, jadi saya yang disampaikan oleh Pak Yit saya sangat mendukung dan itu memang kalau ini bisa diwujudkan akan menjadi kesejahteraan lingkungan masyarakat sini. Betul. Nah, penjenengan sebagai perintis, yo harus Pak Yit banyak istilahnya itu pilih desa, lagi. Ya, alhamdulillah kita merangkul dari beberapa komponen. Betul. Kita dari PHRI, UMKM, ya, termasuk apa namanya pelaku budaya juga. Betul. Dari agamis. Ya. Nah ini untuk apa ya? Biar nantinya merasa memiliki. Nah ini kita sebagai orang Kediri, tapi tidak merasa memiliki. Betul. Kan. Jadi nanti kan begitu Pak Yit, setelah sejarah dikenal, ya toh, ada destinasi wisata, otomatis itu nanti nek rame, sing kanggonan rezeki ya sekitar lewat UMKM lah ini Pak Yit harus betul-betul apa ya, di desa memberikan solusi-solusi di sini itu nanti kan orientasinya ke situ Pak. Ya ini agak tapi ada kaitan ya, tapi bahasanya alurnya agak ada beda. Jadi saya punya target semua. Jadi kita berjalan itu punya target sampai saya tuh karena saya orang Kediri, orang Jawa. Bagaimana orang mancanegara nanti belajar apa istilahnya budi pekerti budaya yang ada di sini. Itu ini sekali. Target Pak Toto ini salah satunya itu. Sekarang kan banyak orang dari Kanada yang sekolah gede. Terus orang dari Jepang, banyak sekali yang belajar nyinden. Iya betul. Masa wong barat mengapresiasi budaya kita, wong dhewe cek koplak aja kan gitu lah. Ya inilah dengan adanya penjenengan bisa buka podcast pada ini sama saja kita itu ayolah bangkit bareng-bareng. Ayo wong barat ae wis kaya ngono, wong Jepang apa maneh. Ada yang dari Jerman saya lihat di beberapa daerah belajar gending, belajar tari. Masa wong sing duwe omah kan. Malah kadang-kadang yang punya sendiri itu malu, Pak. Betul. Itu ini yang terjadi di lapangan. Nah, ini sayang gitu loh. Jadi saya lihat jenengan punya pengelolaan sak perangkat. Ya toh? Ini kan juga bisa dibuat suatu apa ya latihan lah latihan, ya. Apa mau copatan, apa itu nanti ada tari-tari gambyong ya. Sudah ada rencana-rencana untuk mengangkat dari bakat-bakat anak muda itu utamanya. Jadi sasaran kita anak muda. Kalau seperti kita itu kan sudahlah kita itu aja. Penerus ini yang penting Pak Toto ya. Terus kira-kira apa yang sudah ditanyakan, apakah ini tadi apa yang saya presentasikan kepada semua pemirsa, apakah sudah kiranya cukup? Untuk Pak Yit apalagi yang bisa ditanyakan? Untuk sementara itu sudah sangat terkait ya. Jadi adanya Kediri itu bukan dari apa istilahnya ini ya, itu dari Tulungagung yang wilayahnya Kediri ya. Itu. Nah ini sejarah ini memang simpang siur Pak Toto. Jadi saya mengamati itu kan ada versi ya, menjadi versi itu dari berbagai, kadang dengan ritual ya. Ritual itu apa aja, orang 10 itu kadang-kadang petunjuknya beda-beda. Nah, ini kan ini ritual ya. Terus yang parah lagi menjadi cerita rakyat
Yang parah lagi hanya untuk mencari uang. Lah itu. Alat untuk mencari yang uang nih. Itu pasti itu. Nah ini mari kita angkat bersama ini nilai kita untuk kesejahteraan kita. Betul. Nah itu nanti kita betul-betul kita itu merdeka yang sesungguhnya merdeka ya. Itu adalah apa? Bahwa kita ya merdeka bukan berarti ada lahir batin itu merdeka ditekan ya gak enak. Nah itu saya kira ya sudah cukup, lain kali nanti bisa disambung lagi. Yang jelas kita akan selalu mengungkap ya, kita gayung bersambut Pak ya. Bukan ya ini saja gayung bersambut itu nanti kan ada episode berikutnya ya. Enggak, tutup. Demikian para pemirsa, teman-teman, saudara-saudara, utamanya yang punya Indonesia, lebih utama lagi yang punya Kediri. Mari kita rawat budaya yang sangat adiluhung ini kita berikan kepada penerus kita yang menjadi nantinya menjadi etika yang luar biasa. Ada pembedaan antara anak dan orang tua yang selama ini sudah banyak yang hilang. Demikian, selamat siang, nanti bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Matur nuwun. Rahayu. Rahayu. Matur nuwun.